Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illa rasulullah ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Jamaah masjid syuhada, para tamu pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah pada subuh kali ini. Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita, menghidupkan kita dari mati kita tadi malam. Allah juga masih melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan kesempatan. Dua nikmat yang kata Rasulullah sering dilalaikan kebanyakan manusia. Tapi alhamdulillah pada subuh ini dua nikmat itu bisa kita gunakan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa beribadah, bisa mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid syuhada ini. Kita juga masih berikan kelapangan oleh Allah untuk kita baca. Sini juga kita bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah yang kita tegakkan dan baru selesai kita dirikan tadi bisa menjadi ladang amal, dan tentunya kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dan menikmati sajian sholat subuh berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam semua tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada bulan yang lalu kalau nggak salah materi kajian kita berkaitan tentang Asmaul Husna bagian Al-Malik. Pada hari ini kita lanjutkan dengan materi Al-Quddus. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan dan bertanya kepada satu sahabat, maukah engkau memberitahu apa yang diajarkan oleh Nuh alaihissalam kepada anaknya? Aku menyuruhmu membaca subhanallahi wa bihamdihi. Sesungguhnya dia, maksudnya bacaan subhanallah wa bihamdihi itu adalah doa seluruh makhluk, tasbih semua makhluk, dan dengannya para makhluk itu mendapatkan rezeki. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi pernah mengajarkan dengan ada bertanya, apakah di antara kalian tidak ada yang mampu mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari?
Bagaimana bisa kami mendapatkan kebaikan sebanyak itu ya Rasulullah? Ada sahabat bertanya seperti itu. Ketika ditanya, apakah kalian mampu atau tidak adakah di antara yang mampu mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Bagaimana bisa kalian mendapatkan kebaikan sebanyak itu ya Rasulullah? Jawab sahabat, kemudian dengan singkat Nabi jawab, bertasbihlah 100 kali setiap hari, niscaya itu mendatangkan 1000 kebaikan, bahkan menghapuskan 1000 kesalahan yang dilakukan. Hadis ini riwayat Muslim, masuk hadis yang sahih. Nah, dua hadis ini yang saya bacakan tadi menunjukkan keutamaan bacaan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dan menambahkan seperti itu agar kita dalam keseharian itu senantiasa mensucikan Allah. Kenapa kita harus mensucikan Allah? Terkait tentang Asmaul Husna Kudus, kita mudah-mudahan sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari kezaliman, suci dari kekurangan dan sebagainya. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna, suci, jadi terlepas jauh dari kekurangan. Sedangkan kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini setiap hari berbuat dosa. Makanya salah satu yang bisa menguburkan dosa-dosa kita, bahkan bisa mendatangkan kebaikan kepada kita hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, seperti itu. Maka sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat akan dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dianjurkan sunnah Rasulullah SAW, terutama setelah salat subuh seperti ini. Itu kalau ada mengamalkan 100 kali setiap hari, setiap habis subuh, sebagaimana hadis riwayat Muslim tadi, selain mendatangkan 1000 kebaikan, juga akan menghapus 1000 kesalahan yang kita lakukan. Ya mas sekalian, jadi tidak heran kalau Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, bahkan beliau sendiri langsung mengamalkan. Jadi bertasbih, mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu minimal 100 kali dari setelah sholat subuh. Karena dia mengatakan selain bacaan tadi itu minimal 33 kali setelah sholat fardu, yaitu subhanallah, 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 dan juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menyulitkan seperti itu tidak sekedar di mulut. Saya ulangi, tidak sekedar di mulut dan lisan. Kita berupaya agar lafaz subhanallah tadi itu betul-betul menghujam ke dalam jiwa kita, dan juga jangan sekedar meniatkan untuk dapat pahala, tapi bagaimana substansi makna Al-Quddus itu kita mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul tertanam ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, sehingga kita sangat minim, saya katakan sangat minim untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, karena berusaha mencontoh meneladani Al-Quddusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
yang Maha Suci. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu teladan apa yang bisa kita ambil dari Al-Quddus, dari nama Allah Al-Quddus itu? Yang pertama, bahwasanya kita bisa menikmati apapun, semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya prasangka buruk atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, itu yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Quddus adalah kita bisa menikmati apapun, semua ketetapan Allah tanpa adanya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah bersangka buruk kepada Allah, terutama biasanya manusia itu kalau diberikan ketetapan kepada dirinya hal yang tidak nyaman, itu cenderung menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika kita suudzon pada Allah, ini sudah bencana, mendatangkan malapetaka kepada diri kita. Maka kalau kita benar-benar memahami makna Al-Quddus ini, jadi apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, kalau kita sekarang beriman kepada Allah, pasti akan menikmati setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita. Yang terpenting sebenarnya bagaimana setiap kejadian yang menimpa diri kita itu bisa membawa diri kita menjadi lebih baik lagi dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat orang beriman itu, kata Rasulullah, sangat menakjubkan. Ajib, bahasa Arabnya menakjubkan. Kenapa? Karena semua perkara itu kepada dirinya itu baik. Ketika Allah berikan kesenangan, dia syukur. Ketika Allah berikan kepadanya kesusahan, musibah, dia sabari. Di dua itu syukur dan sabar selalu baik pada dirinya. Termasuk tadi, jadi semua ketentuan Allah dia terima, dia nikmati. Nah, itulah yang membuat kagum. Allah kagum padanya, Rasulullah juga kagum padanya, bahkan semua Allah Subhanahu kagum padanya. Kemudian yang kedua, teladan yang bisa kita ambil dari Al-Quddus adalah siap dengan ketidaksempurnaan diri kita. Sebuah pertanyaan, apa yang bisa kita banggakan sebagai manusia jika kita tidak memiliki iman? Jadi di sini dijelaskan bahwa hanya dengan iman inilah yang membedakan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk binatang. Kalau kita nggak punya iman, ya kita akan serba kalah. Ya, misalnya masuk ke air itu lebih mencairkan daripada diri kita. Meski kita bisa menjadi pelari tercepat, ada yang bisa mengalahkan kuda, masih cepat kuda. Manusia pun masih kalah kuat dengan badan, manusia kalah kuat dengan gajah dan seterusnya. Maka hanya kekuatan imanlah yang membuat derajat manusia lebih
lebih tinggi daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oleh karena itu sangat layak agar kita menutupi kesombongan diri dan mengaku bahwa diri kita ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada satu kata yang patut kita jadikan sebagai motivasi bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau mencari kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap hari mestinya kita meniatkan diri kita untuk selalu berbuat baik. Itu yang terpenting, jangan niat untuk sempurna. Jadi niatkan saja dan lakukan perbuatan baik, termasuk dari itu mengamalkan tasbih sebagai terang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari menyadari bahwa kita siap dengan ketidaksempurnaan diri kita. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir teladan dari kita bisa ambil dari Asmaul Husna Al-Qudus bahwa kita juga harus siap dengan kekurangan orang lain. Jadi kalau kita sudah menyadari diri kita nggak sempurna, juga kita harus siap dengan kekurangan orang lain, memiliki orang lain, supaya kita terjauh dari sifat angkuh, sifat sombong. Bahwasanya kita harus siap menghadapi kenyataan, termasuk orang-orang terdekat kita, terutama orang yang selalu mendampingi kita setiap hari, misalnya istri kita. Jadi kalau kita menyadari masing-masing kelemahan, maka tidak ada ego di sana. Nah, ini pentingnya kita memaknai hal itu. Misalnya secara fisik, boleh jadi mungkin ada manusia yang mendekati kesempurnaan, kuat, fisiknya bagus, tapi mungkin akhlaknya belum sempurna, belum baik. Kita tahu ada manusia yang hari-hari selain egois, ada yang pelit, ada yang kikir, ada yang pemarah. Nah, kita harus semua berlatih menghadapi itu. Dalam keseharian kita banyak sekali karakter manusia yang kita jangan terbawa. Artinya ya, itulah kekurangan orang lain. Nah, kesiapan mental dalam menerima kekurangan dan keterbatasan orang lain ini, insya Allah itu membuat diri kita lebih arif, lebih bijaksana menghadapi. Apa yang membuat kita stres ya? Apa yang membuat banyak manusia stres? Itu karena di samping merasa dirinya sempurna, juga selalu melihat kekurangan orang lain, selalu ingin sempurna dalam segala hal, dan kemudian melihat orang lain serba kurang, pasangan dan sebagainya. Nah, itu yang membuat diri kita karena stres. Ya mas sekalian, saya baru membaca, dan ini pernyataan dari Menteri Kesehatan kita ya. Jadi ada 28 juta orang Indonesia itu berpotensi memiliki gangguan jiwa. Saya ulangi, ini pernyataan Menkes, 28 juta jiwa orang Indonesia itu berpotensi memiliki gangguan jiwa. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita subuh ini, salah satu penyebabnya karena selalu merasa dirinya sempurna dan melihat kekurangan orang lain. Nah, untuk itu agar kita tidak mengalami gangguan jiwa, ya mari kita amalkan tasbih, ya mengamalkan
mendoakan melalui sifat al-qudusnya Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauh dari gangguan jiwa terkait tentang kesehatan kita dengan orang lain. Sikaplah kekurangan baik dari kita terutama kepada orang lain itu sebagai ladang amal kita. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Saya ulangi, kita harus siap menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Jangankan kita berbuat buruk, kita berbuat baik saja. Kita berbuat baik saja, ada saja orang yang tidak suka kepada kita. Itu sebuah fakta, sebuah kenyataan. Jadi mustahil, apalagi bapak yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin dalam skala kecil di kantor atau bahkan mungkin di masjid suara ini, mohon maaf, ada saja yang nggak suka. Ini sebuah kenyataan bahwa kita harus menerima kenyataan itu tidak semua orang menyukai kita. Jangankan kita, umat Rasulullah yang setiap hari bikin dosa ini, Rasulullah SAW sendiri bahkan para nabi itu dimusuhi oleh keluarga terdekatnya sendiri. Nabi, apalagi kita, jadi siap-siaplah untuk tidak disukai oleh orang lain. Yang terpenting di sini penekanannya lebih baik kita terus istiqomah memperbaiki diri kita, bahkan berbuat yang terbaik. Jadi nggak usah kita memikirkan apa komentar orang lain. Jadi berbuat baiklah sekecil apapun, dan jangan nunggu sempurna karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi sekecil zarrah pun kebaikan kita akan kita lihat minta saja hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat kita insya Allah selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon atas al-qudusnya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kali demikian jemaah sekalian, kesimpulannya pertama, mari kita amalkan ya tasbih. Kalau nggak sempat misalnya subuh ini membaca, melafazkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya, kapan saja, yang pasti setelah kita sholat fardu, jangan sampai habis salam karena mungkin keperluan dunia langsung meninggalkan majelis meninggalkan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal tadi itu membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jangan sama sekali tidak berzikir pada itu. Kalau kita hitung setiap ada sholat fardu berapa itu 33 kali 5, udah lebih daripada 100 kan. Tapi sekarang memang yang ada hadisnya itu lebih utama, lebih afdal itu setelah sholat subuh itu yang dimakan. Bahkan ada sedang mengatakan kalau itu kita lakukan, kita sama dengan melaksanakan umroh bersama Rasulullah SAW, dan setelah itu menegakkan sholat sunnah 2 rakaat. Jamaah sekalian, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari pribadi, kami mohon dimaafkan. Itulah kelemahan diri saya, kekurangan diri saya. Dan kalau ada hal yang benar, itu semata-mata dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang benar ini bisa kita laksanakan, kita tegakkan, dan Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menegakkan kebenaran itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika